Ya, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa jemaat GBI Yesus itu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih bisa ada sampai pada saat ini. Merasakan kemurahan-Mu, berkat kehidupan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Bersejak kita mau tunduk, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Kami merasakan betul kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami telah siap Tuhan untuk memuji, menyembah, bahkan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah hadirat-Mu, urapan-Mu, bahkan jamahan-Mu kami rasakan Tuhan. Baik kami jemaat yang berada di tempat ini maupun jemaat GBI Yesus itu Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan memulaikan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari nyanyikan pujian ini saudara. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Katakan penolongku Tuhan, Penolong yang sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
berkatalah lebih lagi urapanmu. Oh, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang pertama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, sebab kami siap Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau yang ku perlu Tuhan, ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus dalam hidup kami. Hanya Engkau saja Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Bapa di dalam hidupku Tuhan. Mari bermazmur buat Tuhan saudara. Mari nyanyikan pujian-pujian syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Di tempat yang maha tinggi Tuhan, kami puji nama-Mu, kami besarkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest, highest, highest. Oh, Jesus, you be lifted highest. Hallelujah. Jesus, you be lifted highest. Amen. Highest, highest. Let our King, let
Terima kasih Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan di tempat ini. Kami telah siap memuji membesarkan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saudara sudah siap memuji Tuhan, amin. Mari salam kiri kanan dengan salam sehati, katakan Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Ya jemaat Tuhan yang berada di rumah dan berada di tempat ini bisa sama-sama bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan setiap kami. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Siap-siap saudara. Takkan, hey. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Mari bisa bertepuk tangan di atas kepalamu saudara. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah dari surga. Amin. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
raja. Haleluya, Kaulah raja segala raja Tuhan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. gereja Tuhan bersatu mengikat kehidupannya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Hey! Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api tercurah dari surga, pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Kami semua Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Letakkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Ya, saudara dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, mari kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari siapkan hatimu, siapkan bejanamu, biarlah diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terselami jalan-jalanmu, tak dapat diduga perbuatan tanganmu. Semua indah pada waktunya, yang terbaik Kau berikan bagiku. Ku bersyukur, rencanamu indah, yang terbaik Kau berikan bagiku. Dan ku pegang dalam segala hal, semuanya indah pada waktunya. Tak terselami, amin, jalan-jalanmu, tak dapat diduga perbuatan tanganmu. Semua indah pada waktunya, yang terbaik Kau berikan bagiku. Ku bersyukur, rencanamu
Jemaat Tuhan bisa sama-sama bangkit berdiri. Yang terbaik Tuhan, Kau berikan bagiku. Dan ku pegang dalam segala, semuanya indah pada waktunya. Ku bersyukur, rencanamu indah. Yang terbaik Kau berikan bagiku. Dan ku pegang dalam segala, Semuanya indah pada waktunya. Ku bersyukur. Ku bersyukur, rencanamu indah. Yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua, Kau berikan bagiku. Dan ku pegang dalam segala hal, semuanya indah pada waktunya. Semuanya indah, semuanya indah pada waktunya. Semuanya indah pada waktunya. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan di hidup kami. Kami percaya dalam semua proses hidup yang sementara kami lalui, tidak ada yang kebetulan. Tangan-Mu selalu ada bersama dengan kami, dan tangan-Mu pula yang selalu menuntun seluruh hidup kami. Puji Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah dengan keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami sudah puji Tuhan, dan sekarang kami dengar firman-Mu. Bantu kami semua sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan biarlah itu menjadi pegangan kami yang sangat kuat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Bersyukur kepada Tuhan hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara-saudara semua dan bisa kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berterima kasih juga untuk Bapak Gembala kita yang memberi saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua, hari-hari ini di Indonesia khususnya di media sosial diramaikan dengan sebuah tagar baru. Indonesia terserah, ya. Seakan-akan orang-orang yang bertugas di bagian medis mulai menyerah dengan keadaan ini karena perilaku masyarakat yang sepertinya mengabaikan semacam himbauan dari pemerintah dan lain-lain. Saya memperhatikan juga di Kota Tobelo beberapa tempat mulai ramai kembali, orang berdesak-desakan dan lain-lain. Sementara di bagian yang lain juga kita dihimbau supaya tetap jaga jarak. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kita masih dihimbau untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, apakah kita harus menyerah begitu saja? Karena kondisi dan berbagai hal yang sedang terjadi, atau ada yang harus kita kerjakan supaya kita tetap waspada, tetap terlindungi, tetap ada dalam koridor-koridor yang benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan berkenaan dengan kita masih dalam rangka perayaan Hari Kenaikan Tuhan yang tentu saja tidak lepas dari kebangkitan Tuhan Yesus.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaat Tuhan semua, saya akan menyampaikan sebuah renungan yang menurut saya mungkin ini sudah sering kita dengar. Tapi saya hanya ingin kita supaya dikuatkan kembali bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara semua, karena Tuhan kita hidup, maka kita punya hari esok. Mungkin ini sebuah pernyataan yang kita anggap pada ini itu sederhana, itu biasa saja. Tapi saya ingin kita kembali pada esensi kekristenan kita. Bahwa kekristenan itu didasarkan pada kebangkitan Tuhan. Dan karena Tuhan hiduplah kita punya masa depan. Dan karena Tuhan hiduplah kita tidak perlu takut terhadap apapun. Karena apa? Kalau maut saja dia kalahkan, apalagi hal yang lain. Kalau dia berhasil bangkit dari antara orang mati, apalagi hanya membangkitkan kita dari hal-hal yang lain. Mendahuluinya saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari ayat pertama sampai ayat 29, tapi untuk menyingkat waktu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca saja ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebab dia hidup, ada hari esok. Kalau kita ngomong tentang ada hari esok, maka kita sedang berbicara tentang harapan yang akan datang. Sesuatu yang memang belum terjadi, tapi kita yakini bahwa kita akan mendatangi barang itu. Sesuatu yang hari ini belum kelihatan, tapi kita meyakini suatu hari nanti saya akan sampai di sana. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kalau hari ini kita masih sehat, kuat, saya sering bilang di anak-anak gemar, kalau hari ini orang belum tidak terinfeksi, itu semua karena Tuhan yang tolong. Apakah kita harus berhenti melangkah hanya karena hal-hal di sekitar kita? Alkitab hari ini memberitahu kita bahwa Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang hidup dari antara orang mati. Dia bukan pribadi yang mati, dia bukan pribadi yang kalah. Sama seperti yang orang pada umumnya katakan. Sama seperti yang orang pada umumnya pikirkan. Tapi percayalah bahwa Kristus yang kita miliki, Kristus yang menebus hidup kita adalah Kristus yang mampu menaklukkan maut. Kristus yang mampu dengan kepala yang tegak berdiri dan berkata, ini saya. Saya pribadi yang mampu mengalahkan maut. Saya pribadi yang mampu mengalahkan semuanya. Maksudnya begini, Tuhan Allah yang kita percayai adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk virus yang sedang ditakuti oleh banyak orang. Saya selalu berdoa, setiap malam saya mengajak istri saya dan keluarga saya untuk berdoa. Bahwa kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan. Jadi kalau hari ini dia bersabda satu kata saja, maka semuanya selesai. Oleh karena itu jemaat Tuhan, jangan pernah ragu dengan kebangkitan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Paling tidak ada dua hal yang saya ingin kita renungkan berkaitan dengan tema yang saya sampaikan pada hari ini. Hal yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudara. Mengapa dia hidup dan ada garansi masa depan? Pertama, karena dia
Tuhan yang menang atas maut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua. Tadi di depan saya katakan bahwa mungkin apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara berpikir, Pak Rin itu kayaknya Tongso pernah dengar. Tapi pernah Bapak Ibu Saudara-saudara menyadari bahwa konsep dia telah menang atas maut adalah konsep yang paling prinsip dalam seluruh kekristenan kita. Karena apa? Ini sesuatu yang penting. Karena kalau Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati, maka runtuhlah semua keyakinan kita. Paulus pernah berkata kepada jemaat bahwa kalau Kristus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah pengabdian kita, sia-sialah semua yang kita kerjakan. Saya berharap dia menang dan kalahkan maut tidak hanya sekedar jadi slogan kita, tapi ini menjadi menjadi deklarasi keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan yang menang atas maut. Dengan demikian akan memperkokoh keyakinan kita. Dengan demikian akan mempertebal bahwa memang kita punya Tuhan, bukan Tuhan seperti Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita belajar dari sejarah perjalanan tokoh-tokoh dunia, sampai hari ini tidak ada satupun tokoh dunia yang mati dan bangkit. Satu-satunya tokoh dunia dari dulu sekarang sampai nanti yang mati dan bangkit dari antara orang mati cuma satu pribadi, yaitu namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah sebabnya ini yang membedakan kita dari keyakinan-keyakinan pada umumnya. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia menaklukkan maut itu. Saya berulang kali mendengarkan Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, baik waktu kita masih ibadah bersama-sama maupun dalam ibadah online seperti ini. Beliau selalu bilang begini, karena dia menanglah kita punya harapan akan masa yang akan datang. Karena dia bangkit dari antara orang matilah, maka kita punya sesuatu yang kita pegang. Bapak-bapak dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tapi ada sebuah problem yang terjadi menurut saya di kalangan murid-murid. Kita harus belajar keluar dari sana. Nah, Maria Magdalena, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam perikop yang berikut, kita perlu bersyukur dengan tokoh ini. Ayat yang ke-10, Petrus dan Yakobus dan mungkin murid yang lain lagi kalau di catatan Alkitab yang lain. Dorang abis lihat, lalu dorang apa? Ayat yang ke-10 dibilang, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mungkin karena di rumah aja ke apa. Dan itu hal yang wajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dorang waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Pulanglah dorang itu ke rumah. Ini Bapak pikir lebih nyaman kalau tong ada di rumah saja. Lebih nyaman kalau tong di sini. Tapi perhatikan dengan Magdalena. Magdalena tidak sama. Dia terus penasaran dan mencari ada apa ini sebenarnya. Kenapa kong kubur kosong? Petrus dan Yohanes tidak memikirkan hal itu. Tapi Magdalena memikirkan hal itu. Bikin apa kong kubur kosong? Dia terus mencari ada apa. Mungkinkah firmannya terbukti? Kurang lebih mungkin seperti itu yang sedang dia pikirkan. Walaupun di awal-awal dia ngomong Tuhan kita hilang. Sampai kalau kita lihat berikutnya, ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus pun dia ngomong juga, Tuhan apakah anda dapat lihat tongpe Tuhan? Dia saudara ada pada petampah. Dia sudah hilang, mungkin diambil orang ke apa. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Yang jadi tekanan saya begini. Dia pribadi yang menang atas maut. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mencari dia. Kita boleh merasa tidak nyaman. Kita boleh merasa terganggu. Tapi jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah cari Tuhan. Karena apa yang kita cari itu yang pasti kita temukan. Apa yang kita akan kejar, itu yang akan kita temukan. Dia pribadi yang menang atas maut. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mencari dia.
satu-satunya pribadi yang mampu menggaransi seluruh hidup kita. Bukan yang lain. Kapan hari saya bilang di ibadah online di Gemar, saya bilang, teknologi kedokteran, ya minta maaf, bukan saya bilang gagal, tapi kelimpungan juga. Apalagi negara-negara maju model dengan Amerika, Eropa dan lain-lain, kelimpungan juga. Dulu orang kalau sakit lari Singapura, lari Malaysia, bahkan kalau punya uang banyak bisa lari ke Amerika. Karena berpikir dapat tertolong. Hari ini tidak bisa. Makanya satu-satunya jalan yang paling baik untuk kita semua adalah mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan maka kita akan menemukan semuanya. Dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus di awal khotbahnya dia telah mendorong pengikutnya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita cari pasti kita temukan. Puji Tuhan. Poin yang kedua saja, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebab dia hidup ada hari esok. Tadi yang pertama saya sudah sampaikan, dia Tuhan yang menang atas maut. Itulah sebabnya kita punya hari esok. Tidak ada yang gelap bersama dengan dia. Tidak ada yang terlalu suram bersama dengan dia. Poin yang kedua saja, karena dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Kalau kita baca di perikop selanjutnya tentang perjumpaannya dia dengan murid-murid tanpa Thomas, di sana ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, kata pertama yang keluar dari mulutnya tidak menanyakan apa kabar, juga tidak mengatakan apapun. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara semua? Saya penasaran lalu saya coba baca-baca. Bikin apa kok Tuhan Yesus ngomong damai sejahtera. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, memang itulah yang paling dibutuhkan murid-muridnya pada waktu itu. Saya lalu akhirnya mencoba belajar apa sih arti damai sejahtera dan lain-lain. Karena penasaran saya mulai membaca dan saya temukan begini, damai sejahtera artinya begini. Saya sederhanakan saja. Damai sejahtera artinya begini, kamu akan tetap aman kok. Kamu baik-baik saja kok. Kamu tidak akan ada masalah kok. Kalian pokoknya semua ketika saya bangkit, semua akan bisa baik-baik saja. Kalian tidak perlu takut yang berlebihan. Kurang lebih arti dari damai sejahtera yang Tuhan ingin sampaikan pada waktu itu adalah seperti itu. Kalian tidak perlu takut yang berlebihan. Karena saya bangkit dari antara orang mati. Makanya saya tuliskan di sana, dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Begini Bapak Ibu, Saudara-saudara, garansi masa yang akan datang itu sesuatu yang penting. Gitu ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Garansi sesuatu yang akan datang itu sesuatu yang sangat penting. Karena begini, tidak ada satu orang pun yang mampu menggaransi murid-muridnya pada waktu itu. Kalau kita baca, orang semua masuk dalam rumah lalu mengunci pintunya. Karena apa? Rasa takut tadi. Nah, Tuhan Allah itu hadir. Kristus yang bangkit itu hadir dengan memberikan mereka rasa aman. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan hadir dan memberikan rasa aman, bukan rasa nyaman. Kita boleh tidak nyaman. Tapi kalau kita aman-aman saja, maka semuanya pasti beres. Hari-hari ini, kalau saya tanya, nyamankah Bapak Ibu? Pasti jawabannya tidak nyaman. 100% akan menjawab pasti tidak nyaman. Tapi apakah dalam ketidaknyamanan kita tidak aman? Kalau hari ini tuh masih duduk di rumah bisa beribadah, itu karena orang aman. Memang tidak nyaman, tapi Kristus yang bangkit memberikan kita rasa aman. Memang kita gelisah, memang kita khawatir, tapi Kristus yang bangkit itu memberikan kita rasa aman. Dan ini sebenarnya yang kita perlu cari, bukan rasa nyaman. Orang mau nyaman lalu tong basambunyi. Orang mau nyaman lalu orang mulai bangun argumentasi ABC untuk basambunyi. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah. Makanya Daud bilang begini. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Tidak nyaman. Tapi apakah Daud celaka? Daud aman. Daud pernah kehilangan anak istrinya, ditawan.
tidak nyaman. Tapi mereka aman. Karena apa? Tuhan hadir dan berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ini saya. Saya memberikan Anda garansi akan keamanan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap masalah yang sedang kita hadapi tidak mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Problem yang sedang dihadapi oleh dunia termasuk kita yang ada di sini tidak mengalahkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita tetap aman dan akan tetap aman. Bapak Ibu saudara-saudara, memang akan ada manusia model dengan Thomas. Karena apa? Karena memang kenyataan itu selalu berlawanan dengan kebenaran. Thomas bilang begini, mana mungkin faktanya itu kita lihat dia mati. Faktanya itu kita lihat dia tidak berdaya. Faktanya itu kita lihat dia dikubur. Faktanya itu dan masih banyak hal. Dia akan ngomong ada omong kosong apa ini. Karena yang dia pikirkan sebenarnya adalah sesuatu yang ada di depan matanya dia. Makanya sekalipun murid-murid sudah meyakinkan dia tetap saja tidak percaya. Kamis kemarin Bapak Gembala berkhotbah tentang dua sisi kehidupan yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Inilah Thomas, harapannya adalah harapan yang kekinian. Menurut saya Thomas adalah representasi kita semua, orang yang hanya melihat kenyataan di depan mata dan mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ya minta maaf, hari-hari ini jangan-jangan kita mengalami hal yang sama. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai bangkit. Jangan terus tinggal lama-lama di sana. Karena Kristus yang memberi kita keamanan yang sesungguhnya itu. Jangan sampai kita meragukan pertolongan Tuhan, keperkasaan tangan Tuhan. Dan kita mulai mempertanyakan banyak hal. Tuhan ada di mana ya? Bikin apa kung dia belum bikin sesuatu? Sekalipun kita tidak nyaman, Tuhan tetap saja memberikan kita keamanan yang datang dari Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan saya ini dengan beberapa pernyataan yang sering saya dengar. Bapak-bapak, ada sebuah pernyataan bilang begini, selama masih ada jalan, selalu ada sesuatu di depan sana. Dan saya mau bilang begini, selama Tuhan Yesus masih bersama dengan kita, pasti ada sesuatu yang kita raih di depan sana. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bangkitlah keyakinan kita yang terus menerus lebih baik lagi dari hari ke hari. Bapak Gembala sering berpesan, jangan sampai keadaan ini membuat kita lupa beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan ini membuat persekutuan kita dengan Tuhan semakin tidak terawat. Tapi justru keadaan ini seharusnya membuat kita semakin percaya bahwa selama masih ada jalan, selalu ada sesuatu di depan. Dan selama Tuhan Yesus bersama dengan kita, kita pasti akan meraih sesuatu. Puji Tuhan, hari ini ada dua hal. Pertama, kenapa Yesus bangkit? Dia hidup dan ada hari esok. Yang pertama karena dia mengalahkan maut. Tapi juga yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Hari ini, besok, dan seterusnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin saudara-saudara. Ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa atas maut. Kita juga bersyukur karena Tuhan yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Ya, dia tidak berjanji bahwa mengikut dia tidak ada masalah, ya. Jalan kita akan selalu mulus
tapi Dia berjanji ketika kita mengalami tantangan, mengalami persoalan, maka damai sejahteranya akan memenuhi setiap kita. Itu sebabnya di hari-hari yang penuh dengan tantangan seperti ini, sebagai hamba Tuhan, saya hanya menyarankan saudara-saudara untuk tidak menjauh dari Tuhan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada jaminan untuk hari esok, dan di dalam Tuhanlah ada damai sejahtera di tengah-tengah badai. Puji Tuhan, kita perlu bersyukur karena kita telah memiliki Yesus Tuhan yang hidup, Yesus Tuhan yang memberi damai sejahtera. Mari tetap setia kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum mengenal atau memiliki Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, saya mau katakan engkau tidak punya pegangan, engkau tidak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan ke depan. Karena tantangan ke depan akan mungkin makin sulit, makin berat. Saya percaya ketika engkau terima Yesus, engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan seperti murid-murid, sebagai manusia mereka sempat takut, tapi Yesus memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera mengubahkan ketakutan mereka menjadi sukacita. Dan hari-hari ini saudara-saudara, kita sedang akan menunggu atau sedang memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang Tuhan utus. Setelah Yesus naik ke surga, Dia mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, akan menuntun kita. Bahkan Roh Kudus itulah yang akan menghibur dan menguatkan, serta memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya apa yang sudah kita dengar itu bukan sebuah kebetulan, tapi ada sesuatu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita yang mendengar diberi kekuatan, diberikan damai sejahtera hari ini. Kita nyanyikan satu nyanyian dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu. Ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu, Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami bersyukur karena kami dapat yang terbaik. Paling tidak ada dua hal yang Engkau sampaikan untuk kami ingat di tengah-tengah masa-masa yang sulit, yang tidak nyaman ini. Kami memiliki hari esok yang penuh harapan, karena Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup.
yang mengalahkan kuasa maut dan segala sesuatu. Kami percaya di dalam Yesus kami punya hari esok yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga dapatkan yang terbaik di tengah-tengah dunia yang tidak nyaman, yang penuh dengan kegelisahan, dalam hal-hal yang seringkali membuat kami takut dan cemas. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Damai sejahtera bukan dari dunia ini, tapi damai sejahtera yang berasal daripadamu. Biar itu menolong kami, menuntun kami di jalan-jalan kami yang penuh dengan tantangan. Sehingga Tuhan kami tetap kuat, kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu hari ini untuk setiap kami, sehingga firman ini tidak berlalu dengan percuma. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini Tuhan, untuk pergumulan kami, baik yang ada di Tobelo, di Halmahera Utara, bahkan Maluku Utara, bahkan Indonesia. Dan kami percaya juga ini pergumulan bangsa-bangsa berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kami belum Tuhan bebas. Kami masih dalam suasana yang kurang nyaman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud, Engkau punya rencana yang indah. Kalau Engkau masih belum menyelesaikan masalah ini, COVID ini belum berakhir, kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan. Ajar kami, gereja-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan masih inginkan. Kami renungkan, kami alami, kami belajar. Tolong Tuhan, supaya lewat peristiwa ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat, yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Sehingga Tuhan ke depan ketika kami menjalani iman kami, yang kami sadari dunia tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah sukar, Tuhan kami akan tetap kuat. Karena kami telah dilatih, kami telah diajar oleh Tuhan untuk bagaimana kami mengatasi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal kami percaya, Engkau punya waktu yang terindah. COVID-19 ini akan juga berakhir sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Dan kami akan kembali dapat beribadah bersama-sama dengan leluasa, beraktivitas, berkarya Tuhan tanpa kendala Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para gubernur, bupati, camat, dan kepala-kepala desa. Tuhan terus berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu, pimpinan tuntunan-Mu, sehingga setiap yang mereka pikirkan, apa yang mereka putuskan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, berasal dari hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan melihat bangsa ini akan dibawa keluar dari masalah ini dengan sukacita, dengan kemenangan Tuhan. Kami berdoa jika ada orang-orang yang mengalami, oh Tuhan, sakit karena COVID ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kemurahan-Mu dan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami yakin tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat-perawat di rumah sakit, mereka yang selalu, oh Tuhan, bekerja untuk melayani masyarakat, melayani para pasien. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati mereka, berkati keluarga mereka juga Bapa. Terima kasih semua aparat, semua yang terkait dalam keamanan maupun pengamanan daripada masyarakat. Tuhan juga kiranya memberi kekuatan, beri kesehatan dan berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Seru sampai berdoa untuk jemaat GBI Yesus. Tuhan, hari-hari ini Tuhan terus beserta dengan mereka. Tuhan terus mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang menjadi lemah karena masalah ini. Tapi semua kami tetap berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami yakin seperti pernyataan Daud, kami juga akan katakan bahwa Tuhan gembala kami yang baik. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalaupun melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu selalu menghiburkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, berkati hambamu para yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, saya mau sampaikan pengumuman. Pengumuman kita seperti biasa, ya kita masih tetap akan beribadah di rumah saudara-saudara,
Dan saya berharap saudara-saudara, sekalipun ini sudah agak lama, kita tidak menjadi bosan dengan ibadah di rumah. Kita tidak menjadi saudara-saudara menganggap hal yang biasa, lalu akhirnya saudara-saudara ibadah kita tidak terkontrol lagi. Saya percaya lewat video, lewat YouTube yang saudara tonton, itu juga Tuhan bisa bekerja. Karena itu ketika saudara beribadah, beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, ikuti acara ibadah mulai dari awal sampai selesai. Dan saudara di hari-hari lain saya percaya saudara bisa buka di YouTube dan bisa menerima berkat-berkat lewat pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang lain, sehingga saudara ya rohani kita tetap terpelihara, rohani kita tetap bertumbuh dalam keadaan seperti ini sekalipun. Dan terus kita sama-sama berdoa, baik kita doa secara bersama-sama maupun doa di rumah kita, doa bersama dengan keluarga kita terus bawa dalam doa untuk pergumulan bangsa kita, bahkan pergumulan bangsa-bangsa yang sedang ya dilanda oleh COVID-19 ini. Dan kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan ya yang Tuhan percayakan di dalam tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, mereka juga dapat menjalankan semua dengan baik, sehingga tidak ada jemaat yang terbengkalai, semua terlayani dengan baik ya. Puji Tuhan. Dan saya berharap jemaat terus menantikan info dari gembala, dari para pemimpin, supaya kita tahu perkembangan apa yang harus kita lakukan di hari-hari akan datang. Oke saudara-saudara, sebelum kita akhiri, kita nyanyi satu nyanyian yang semangat dulu, lalu kita akan doa dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan, amin. Dialah Yesus Tuhan, amin. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita, amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, amin. Dia berjaya Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Baik, kita tetap berdiri dan kita akan akhiri ibadah hari ini. Dan saya percaya saudara-saudara semua kita akan tetap bergairah, tetap bersuka cita di dalam Tuhan.
Kami akan berdoa untuk saudara-saudara yang ulang tahun dalam minggu ini. Ya, saudara, kami percaya dengan bertambah usia, saudara akan semakin bertambah secara rohani juga, dewasa secara rohani, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian terakhir dan kita akan terima berkat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia. Karena kesetiaan-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami percaya kami akan ada terus bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini lagi dari awal sampai akhirnya. Di akhir ibadah ini hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini. Tuhan, hamba tidak bisa menyebut satu persatu, tidak bisa mendoakan mereka secara langsung, tapi dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka yang berulang tahun diberkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Bahkan Tuhan, dengan bertambah usia mereka semakin bertambah-tambah dewasa secara rohani, semakin mengenal Engkau dengan benar dan mencintai Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bepergian dan Tuhan masih bergumul untuk kembali. Tuhan juga sertai buka jalan sampai mereka boleh kembali tiba di tempat ini dengan selamat. Minggu ini ada jemaat yang sedang dirundung dengan duka. Tuhan, kami berdoa keluarga ini, keluarga Dr. Hari. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan penghiburan yang sejati menjadi bagian keluarga ini. Mereka yang ada di Makassar, Tuhan hiburkan, kuatkan iman percaya mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan, usaha, mata pencarian, apapun yang dilakukan jemaat-Mu hari-hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sumber segala berkat, Tuhan berkati mereka, Tuhan limpahkan sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang kelaparan, semua berkecukupan. Bahkan mereka boleh menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap persembahan jemaat-Mu yang mereka berikan, yang mereka kembalikan milik-Mu. Tuhan, sumber segala berkat akan kembalikan dengan berkat berlipat-lipat kali ganda, sehingga mereka boleh melihat dalam memberi, dalam mengembalikan milik Tuhan, justru mereka diberi kelimpahan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati semua pelayan-pelayan, semua jemaat Tuhan hari-hari ini, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau sudah siapkan berkat khusus bagi kami. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir ibadah ini arahkan hatimu dan tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Pulang bawalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, kekuatan, penghiburan, bahkan buah-buah dan karunia Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan engkau akan berjalan di jalan-jalan penuh berkat, penuh mujizat, bahkan engkau akan di jalan-jalan kemenangan. Dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini dengan iman. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.
kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan salam sehati. Salam sehati. Shalom.